pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ya. Bapak Agus. Nah, jadi bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, sehat. Baik, ya sehat. Bagus ya, semua dalam keadaan baik, kemudian semua dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dari Bapak. Ya. Nah, Bapak akan mengecek kehadiran anak terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak absensi dulu. Nah, Gusti Ayu Made hadir? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Nak Jana hadir? Hadir, Pak. Hadir, ya. Nak Erni hadir, Nak Erni? Hadir, Pak. Hadir, ya. Nah, semua sudah Bapak lihat hadir. Oh, ini ada yang mengirim pesan di grup WhatsApp ya. Ada teman anak-anak Sinta itu tidak hadir, alasannya karena sakit ya. Nah, jadi Bapak ingatkan kepada anak-anak semua, jadi karena berhubung cuaca hari ini ya, dari minggu lalu itu cuacanya ekstrim, itu berubah-ubah, kadang cuacanya panas, kemudian berubah lagi kadang cuacanya hujan. Nah, maka Bapak harapkan anak untuk selalu menjaga kesehatan di rumah. Ya, jadi mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup. Udah anak-anak ya? Nah, itu pesan dari Bapak. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita lakukan, nah, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti materi yang Bapak ajarkan bisa anak-anak terima, bisa anak pahami dengan baik, kemudian agar anak-anak semua juga bisa diberikan kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Nah, ketua kelas. Teman-teman, sebelum pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Nak Agus ya sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum pembelajaran lebih lanjut Bapak lakukan, Bapak akan menayangkan sebuah lagu. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Itu materi lagunya berjudul Kewajiban dan Hak di Sekolah. Jadi nanti pada saat anak menyanyi, anak-anak menggunakan lirik lagu Balonku Ada Lima. Apakah sudah hafal lagu Balonku Ada Lima? Sudah, Pak. Nanti liriknya menggunakan lirik lagu Balonku Ada Lima. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Ya, 1, 2, ya. Ada 5. Dan hakku neka ragamnya Menikmatimu dapat ilmu kewajiban sungguh senang hatiku pun ku dapat sukses dunia akhirat. Damnya. Nah, semua anak-anak sudah Bapak lihat bernyanyi, kemudian mengikuti irama yang ada pada tayangan yang ada di depan kelas, yaitu melalui proyektor. Nah, Bapak mau tanya dulu ke anak-anak. Tadi anak-anak sudah bernyanyi lagu Kewajiban dan Hak di Sekolah. Nah, ada di dalam lagu tersebut ada lirik-lirik yang berkaitan dengan materi hak dan kewajiban. Ya. Nah, yang pertama, coba ada yang bisa menyebutkan salah satu lirik. Ya, Nak Jana, silakan Anak Jana. Tadi ada kalimat hormati Bapak Guru. Ya, benar sekali ya. Ada lirik kata di sana. Nah, pada pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang materi kewajiban dan hak anak-anak di rumah. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan pelajari tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah sebagai warga negara. Nah, untuk itu, coba perhatikan di tayangan anak lihat. Ya, apakah anak-anak sering melakukan kegiatan seperti pada gambar tersebut? Coba Nak Yuni, gimana? Sering, Bapak. Sering, Ya, Pak. sering. Di mana biasanya anak-anak melakukan kegiatan seperti itu?
Di kelas, Pak. Ya, kelas, di Pak. kelas. Ya, jadi kegiatan ini sudah rutin anak-anak dan skate di ruang kelas. Nah, setelah anak-anak melaksanakan piket, melaksanakan kebersihan di ruang kelas, nanti selanjutnya kira-kira apa yang anak-anak akan lakukan setelah anak melaksanakan piket, melaksanakan kebersihan? Depi, apa kira-kira yang anak-anak lakukan sehabis melaksanakan piket? Capek, Pak. Terus Ya, istirahat. capek, kemudian istirahat. Ya, nah jadi setelah anak melakukan suatu kegiatan, sudah selesai anak lakukan kegiatan tersebut, aktivitas tersebut, maka anak-anak boleh untuk beristirahat di dalam kelas, ya, sebagai warga sekolah. Kemudian anak-anak setelah mengikuti pembelajaran dari Bapak, anak-anak diharapkan mampu menemukan contoh hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah. Ya. Nah, selanjutnya Bapak kewajiban anak-anak sebagai warga sekolah. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika anak-anak tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah? Nanti ada konsekuensinya ini ya, jika anak-anak sudah melaksanakan. Kemarin Bapak sudah mengirimkan video pembelajaran yang Bapak kirim melalui WhatsApp group. Nah, Bapak tanya dulu, apakah anak sudah menonton atau menyimak video yang Bapak kirim di WA group? Sudah, Pak. Ya, oh Sudah, Nak Erni Pak. sudah. Ya, coba Nak Erni Bapak tanya. Nah, dari video yang Bapak kirim kemarin itu materinya berkaitan dengan apa, Nak? Berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai siswa, Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi video yang Bapak kirim kemarin di WhatsApp group itu berkaitan dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Ya. Oh, si Lani belum ya? Lani belum memutar. Karena apa, Lani? Oh, kuotanya habis dipakai main game gitu ya? Oh iya, jadi Lani, jadi Bapak sarankan ya, sebaiknya karena anak-anak sebagai siswa diperbolehkan main game boleh ya untuk menghibur diri. Tapi jangan terlalu berlebihan main gamenya ya, sehingga anak lupa bahwa anak itu tugas utamanya adalah sebagai pelajar. Itu adalah putarkan kembali materinya. Silakan disimak dan didengarkan dengan baik. Nanti Bapak akan lontarkan sebuah pertanyaan. Yang menyimak pasti bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, silakan didengarkan. Nah, Nana, itu tadi Bapak sudah putarkan tayangan video berkaitan dengan materi yang Bapak kirim kemarin di WhatsApp group. Ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak. Nah, sekarang Bapak berikan sebuah pertanyaan berkaitan dengan video yang tadi anak-anak tonton. Ya. Yang pertama, nah, apa saja hak anak yang terdapat dalam video tersebut? Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja hak yang tadi sudah ditayangkan dalam video tersebut? Coba Nak Erni. Ya, Pak. Hak mendapat ilmu, Pak. Kemudian mendapat belajar. Hak mendapat buku pelajaran. Ya, sudah bagus ya. Benar sekali jawaban dari Nak Erni. Ya, silakan kasih tepuk tangan untuk temannya dulu, Nak Erni ya, kasih guru anak-anak di sekolah. Kemudian yang kedua, apa saja kewajiban anak yang terdapat dalam video tersebut? Nah, coba anak Tarmi, bagaimana Tarmi? Bisa menyebutkan apa saja kewajiban siswa dalam video tersebut? Kali ya. Jadi dampak yang terjadi apabila hak dan kewajiban anak diabaikan, maka ini tidak akan berjalan dengan baik ya. Jika anak tidak melaksanakan kebersihan di kelas, berarti anak-anak sudah mendengarkan dengan baik video yang tadi Bapak kita. Nah, selanjutnya ini materi yang akan Bapak sampaikan ya. Jadi, silakan dipahami. Yang pertama itu hak. Hak itu apa sih? Hak itu adalah ya sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia.
Ya, nah coba Nak Agus dibacakan kembali tentang apa itu hak. Ya, sudah ya. Nah, jadi Nak Agus juga sudah membacakan bahwa hak itu adalah haknya. Berarti dari materi yang tadi anak-anak dengar, antara hak dan kewajiban yang mana terlebih dahulu dilakukan? Ya, Nak Yuni? Kewajiban, Pak. Ya, benar sekali ya. Nak Yuni sudah menjawab dengan benar. Jadi kewajiban dulu kita laksanakan, setelah itu baru kita mendapatkan hak. Ya. Nah, selanjutnya, nah, ini materi selanjutnya. Ya, siapa saja yang disebut sebagai warga sekian? Jadi siapa saja yang dimaksud dengan warga sekolah? Itu ada ya siswa yang pertama ya. Kemudian ada guru juga. Ada kepala sekolah. Kemudian ada pegawai tata usaha, kemudian petugas keamanan dan kebersihan ya, serta pengelola kantin. Itu termasuk warga sekolah. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya ini materi hak dan kewajiban. Nah, silakan. Nah, jadi hak anak-anak ini menjadi kelompok. Nah, untuk kelompok pertama, Bu Anita sebagai kelompoknya, kelompok 2 Nak Yuni, kemudian kelompok 3 Nak Tarmin. Mengerjakan kelompok, mengerjakan diskusi bersama kelompoknya, Bapak jelaskan dulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Jadi yang pertama, silakan anak diskusikan, kemudian anak baca nanti materi yang ada di LKPD tersebut, cerita yang ada di LKPD tersebut, nanti anak tentukan yang mana termasuk hak kewajiban dari dalam cerita tersebut. Ya sudah, tidak yang bertanya lagi? Ya sudah mengerti semua ya. Nah, sudah ya. Sekarang silakan diskusikan bersama kelompok. Sumber lain seperti bisa di buku tema. Kemudian di bahan ajar yang Bapak sudah bagikan juga bisa dicari di sana ya. Kelompok, ada teman dari kelompok 3 bertanya. Nah, bagaimana maksud soal nomor 3 ini, Pak? Maksud soal nomor 3 ini adalah yang pertama, anak disuruh menyebutkan kewajiban yang dilakukan oleh guru Andi ini ya. Bukan namanya guru Andi. Dah? Ya, sudah selesai ya. Nah, silakan untuk selanjutnya presentasi kelompok. Dari kelompok 1 dulu. Nanti kelompok yang lain akan Bapak ajak untuk menanggapi ya. Jawabannya itu adalah kewajiban Andi sebagai siswa yang kalian temui dalam teks cerita. Itu adalah yang pertama, ia selalu berangkat pagi hari agar tidak telat masuk sekolah. Kemudian yang kedua juga sudah jawab, mengerjakan PR yang diberikan guru. Ya. Nah, sekarang kelompok 3, silakan memberikan masukannya. Nah, Erni, coba bisa memberikan masukannya atau sarannya bagaimana kelompok 1 yang tadi kelompok 1. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Dah. Kelompok 2 sekarang membacakan yang selanjutnya. Ya, sudah ya. Kelompok itu Nak Dian, boleh Nak Dian. Ya, nomor 3 silakan dibacakan perwakilan kelompoknya, apa jawabannya? Sebutkan kewajiban yang dilakukan oleh guru Andi dalam teks cerita di atas. Ya, apa jawabannya, Nak? Adalah memberikan nilai, Pak, pada muridnya. Iya, itu jawaban dari kelompoknya Nak Dian. Ya, kewajiban guru itulah memberikan penilaian kepada siswanya. Nah, jadi jawaban dari kelompoknya Nak Dian, kemudian kelompoknya Nak Agus itu sebenarnya benar semua ya. Nah, cuman penulisannya yang berbeda ya. Jadi untuk tugas ini anak-anak sudah bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, jadi sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan bermain games ya. Nah, jadi anak-anak sudah capek dalam berkelompok, dalam berdiskusi dengan kelompoknya. Sekarang Bapak punya permainan. Nah, permainnya itu adalah menunjukkan udara, darat, laut. Jadi udara, darat, laut ini
Nanti Bapak akan tunjuk anak-anak. Siapa yang Bapak tunjuk, anak-anak harus bisa menyebutkan hewan yang hidup di udara, atau di darat, atau di laut dalam waktu 5 detik. Ya. Jadi, kalau lebih dari 5 detik, ya. Nah, udara, darat, laut. Udara, darat, laut. Udara. Ya, anak Yuni. Coba Yuni. Burung, Udara. Pak. Oh, burung. Burung. Ya, benar. Ya, burung. Kemudian selanjutnya Bapak cari lagi. Mencari mangsa. Ya, udara, darat, laut. Udara, darat, laut. Anak Agus. Udara. 1, 2, 3, 4. Ya, 5. Ya, telat Nak Agus menjawab. Ya, masa hewan yang ada di udara disebutkan ikan paus ya. Nah, jadi tidak nyambung ya. Nah, jadi ke depan silakan seperti yang tadi perintahnya. Nah, jika salah silakan berjoget di depan kelas ya. Boleh berjoget dangdut, berjoget TikTok dan sebagainya. Berjoget ya, Pak ya? Ya, berjoget. Silakan berjoget bagus. Iya, Pak. Siap. Ya, sudah ya. Nah, siswa pun akhirnya ketika melihat temannya berjoget di depan kelas, semua ikut tertawa terbahak-bahak. Nah, selanjutnya, karena anak sudah ajarkan, apakah sudah anak menerima dengan baik atau sudah memahami dengan baik, maka dari itu Bapak akan berikan soal evaluasi yang anak-anak kerjakan secara mandiri. Nah, anak-anak sudah duduk di masing-masing bangkunya dengan baik. Nah, silakan Bapak bagikan soalnya untuk anak kerjakan. Silakan, ya. Soalnya ada 4 soal, silakan dikerjakan. Ya, sudah ya. Waktunya sudah habis, silakan dari absen 1 silakan bergilir maju ke depan mengumpulkan soal evaluasi yang tadi setelah dikerjakan. Dah, ini nomor 5 belum nomor 5, siapa nomor 5? Oh ya, Nak Erni belum nomor 5 ya. Ya, nomor absen 5 ya, Nak Erni belum. Sudah selesai, Nak? Sudah ini Pak, baru Sudah, selesai. ya. Ya, silakan maju ke depan kumpulkan. Nah, sudah. Semua siswa sudah mengumpulkan. Kemudian Bapak juga amati beberapa dari teman-teman yang sudah mengumpulkan. Itu rata-rata sudah hampir benar jawabannya. Ya. Nah, anak-anak, tadi anak sudah belajar, kemudian mengerjakan tugas di LKPD, kemudian mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Nah, sekarang ayo anak-anak simpulkan apa saja yang sudah anak pelajari hari ini. Coba Nak Devi, apa saja yang sudah anak pelajari hari ini? Itu Pak, tentang hak dan kewajiban Pak. Iya, tentang hak kewajiban yang ada di mana? Di sekolah apa di rumah? Di sekolah Pak ya? Iya, benar sekali. Ya, hari ini kita sudah pelajari tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Ya, pengertian hak sudah kita pelajari, kewajiban kita pelajari, kemudian hak dan kewajiban itu sudah anak pelajari juga. Ya. Nah, selanjutnya, adapun manfaat pelajaran yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran ini, itu anak sudah tahu apa itu kewajiban dan hak sebagai warga sekolah, itu khususnya siswa. Kemudian anak-anak setelah tahu ini, maka anak akan bisa menerapkan contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Kemudian anak-anak harus melaksanakan hak dan kewajiban dan hak itu secara seimbang. Ya, antara kewajiban dan hak dilaksanakan secara seimbang. Kemudian dalam melaksanakan kewajiban dan hak itu adalah melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, setelah itu baru bisa mendapatkan hak anak-anak. Nah, ya. Nah, sekarang dari apa yang sudah anak pelajari hari ini, bagaimana perasaan anak selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senang Apakah, Pak, yang nomor terakhir bisa ditunjukkan Pak. dengan emoticon. Yang pertama sedih, yang kedua bingung, yang tiga senang. Pilih yang mana, anak? Yang Tenang, nomor Pak. 3 Pak. Ya, senang yang Pak. ketiga. Ya, semua sudah senang dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Selanjutnya, ada materi anak-anak yang masih sulit anak-anak kuasai? Sudah? Iya, sudah semua anak-anak kuasai materinya yang tadi Bapak ajarkan. Ya. Nah, selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan pelajari masih berkaitan dengan materi hak dan kewajiban, tapi yang ada di lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal anak-anak. Ya,
Nanti silakan pelajari materi yang ada di buku, dibaca terlebih dahulu. Nanti ketika bertemu dengan Bapak, Bapak sampaikan anak sudah paham lebih awal. Ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Karena tadi diawali dengan berdoa sebelum pembelajaran, maka sebelum mengakhiri sebuah kegiatan, kita juga berdoa bersama-sama. Nah, coba Nak ketua kelasnya, Anak Agus, silakan dipimpin kembali Nak doa untuk menutup pembelajaran hari. Pak, siapa? Baik teman-teman, setelah pembelajaran hari ini dilaksanakan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Nak Agus sudah memimpin teman-temannya dalam berdoa. Nah, siap Bapak ingatkan kembali ketika anak berdoa itu harus sikapnya yang baik. Ya, kemudian karena anak-anak itu memohon kesehatan, keselamatan, maka sikap kita juga dalam berdoa itu harus sikap yang baik dan sempurna. Ya, nah itu saja. Nanti sampai jumpa dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya dari Bapak. Nah, Bapak ingatkan nanti ketika sampai di rumah silakan jaga kesehatannya. Kemudian ingat tetap belajar di rumah ya. Jadi materi yang sudah Bapak ajarkan di sekolah, anak-anak pelajari lagi di rumah untuk memantapkan atau mengingatkan kembali materi tersebut. Jangan lupa materi yang Bapak ajarkan untuk pertemuan selanjutnya juga anak-anak baca dengan baik ya. Nah, itu saja dari Bapak. Bapak akhiri dengan selamat siang. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak. Pak. Selamat siang, Selamat Pak. siang, anak-anak ya.